Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda malam ini bersama saya Dewinta Kailola. Sejumlah informasi menarik sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Penandatanganan kerjasama Kementerian Sosial RI dengan UKIM Ambon di bidang pengembangan model desa sejahtera mandiri. Jajaran pemasyarakatan harus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan di Maluku. Demikian topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Sosial dan Universitas Kristen Indonesia Maluku UKIM Ambon melakukan penandatanganan kesepakatan tentang pengembangan model desa sejahtera mandiri. Penandatanganan kerjasama di bidang pengembangan model desa sejahtera mandiri dilakukan Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa dan Rektor UKIM Ambon Cornelis Aliona Kamis lalu di Ambon. Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa mengatakan pemerintah mentargetkan 5.000 desa sejahtera mandiri di Indonesia pada tahun 2019 mendatang. Pembentukan 5.000 desa sejahtera mandiri tersebut merupakan tugas sejumlah kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mendapat target desa sejahtera pada tahun 2017 ini sebanyak 20 desa. Dengannya Kementerian Sosial akan mewujudkan 120 desa sejahtera mandiri tahun ini. Menurut Khofifa, untuk mewujudkan program tersebut, pihaknya akan membangun kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini kerjasama telah dilakukan dengan 16 perguruan tinggi. UKIM Ambon merupakan perguruan tinggi ke-16 yang melakukan kerjasama di bidang pengembangan desa sejahtera mandiri. UKIM Ambon akan menjadi mitra strategi Kementerian Sosial dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri. Kerjasama dengan perguruan tinggi diimplementasikan saat mahasiswa melaksanakan kuliah kerja nyata KKN sehingga menyentuh langsung masyarakat guna pemerataan pembangunan. Pihaknya berharap pelaksanaan KKN bagi mahasiswa difokuskan pada satu desa dan dilaksanakan secara terus-menerus minimal 2 hingga 3 tahun hingga desa tersebut menjadi desa mandiri. Penyisiran lanjutan akan dilakukan untuk mempercepat penanganan kemiskinan di daerah tersebut. Kalau kita kembali ke nawacita, inilah nawacita ketiga. Bagaimana sebetulnya harapan pemerintah sekarang bisa mewujudkan membangun Indonesia dari desa dan membangun Indonesia dari pinggiran. Yang di desa, yang di pinggiran, yang di pulau-pulau kecil, itu kan tidak mudah mereka mendapatkan akses layanan publik. Tapi lewat KKN, possibility-nya menjadi besar. Maka kita harapkan untuk KKN di desa A, maka perguruan tinggi yang bersangkutan akan menerjunkan KKN di desa yang sama. Tahun berikutnya tetap menerjunkan KKN di desa yang sama, sampai kemudian desa ini layak disebut sebagai desa sejahtera mandiri. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dijadikan topik seminar yang dilaksanakan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia di Ambon Selasa pagi. Seminar itu melibatkan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan se-Indonesia dan organisasi perempuan di Maluku. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia saat ini telah mendorong Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia menggelar seminar di Ambon Selasa pagi. Tema seminar yang diangkat adalah menumbuhkan kepedulian IKWI terhadap masalah kekerasan perempuan dan anak. Kegiatan seminar yang dilakukan itu melibatkan pengurus IKWI se-Indonesia dan organisasi perempuan di Maluku. Penjabat Ketua IKWI Pusat, Nyonya Rahmi Mulyati mengatakan kegiatan seminar yang dilakukan ini merupakan dukungan terhadap suksesnya peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kota Ambon.
Melalui seminar ini diharapkan bisa mendorong semua pihak untuk peduli terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari IKWI mengadakan seminar ini, tandanya kita ikut peduli dengan keluarga. Kita mengadakan dengan tema menumbuhkan kepedulian IKWI terhadap perempuan dan anak, itu supaya kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dikurangi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di kota besar, di pedesaan, di kabupaten. Itu yang kita sosialisasikan dengan seminar ini. Saat membuka seminar ini, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Nyonya Hajareti Assegaf mengatakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini trennya setiap tahun terus meningkat. Ironisnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam keluarga. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan komitmen semua pihak untuk bersama-sama memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seminar menumbuhkan kepedulian IKWI terhadap masalah kekerasan perempuan dan anak ini turut menghadirkan Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nyonya Augustina Erni Susianti sebagai pembicara. Pada kesempatan ini, Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjabarkan visi misi Kabinet Kerja terkait dengan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta program unggulan yang dilakukan. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priyadi memastikan jajarannya memiliki data statistik yang berkaitan dengan tugas pokok. Hal itu dikarenakan data yang dimiliki dapat menjadi modal awal dalam melaksanakan pekerjaan. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priyadi mengatakan perencanaan yang baik sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga. Tanpa perencanaan yang baik, lembaga tersebut telah menyiapkan kegagalan di masa mendatang. Hal itu dikemukakan Priyadi saat membuka rapat koordinasi rencana kerja dan anggaran tahun 2018 lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Ambon Selasa kemarin. Priyadi juga memastikan jajarannya memiliki data statistik yang berkaitan dengan tugas pokok. Berbagai data itu sangat diperlukan sebagai modal awal melaksanakan tugas. Komunikasi dan koordinasi lintas unit pelaksana tugas maupun dengan mitra kerja harus terus dibangun, dikarenakan informasi sangat menentukan lancarnya suatu pekerjaan. Dalam rakor ini juga peserta harus melakukan evaluasi program sebelumnya. Hal itu dimaksudkan untuk melihat mana program yang prioritas dan kegiatan rutin. Priyadi mengakui di UPT ada PNS yang menunggu perintah dibandingkan pelaksanaan kegiatan rutin masing-masing. Padahal ada kegiatan rutin yang harus dilakukan sebelum adanya perintah lain dari atasan. Kebiasaan itu harus dirubah sehingga pelaksanaan kegiatan rutin untuk melayani publik berjalan dengan baik. Harapannya rakor ini melahirkan rekomendasi rencana kerja dan postur anggaran 2018. Panitia pelaksana Mesak Batlejeri mengatakan rakor rencana kerja dan anggaran ini diikuti semua pejabat dan pimpinan UPT serta operator di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Hamjatomia melaporkan. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku juga mengajak jajaran pemasyarakatan di daerah ini untuk konsisten dalam melayani masyarakat di daerah ini. Jajaran pemasyarakatan juga harus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan di Maluku. Hal itu disampaikan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priyadi saat membuka rapat koordinasi teknis pemasyarakatan di Ambon kemarin. Menurut Priyadi, rapat koordinasi teknis pemasyarakatan ini sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan pemasyarakatan di Maluku. Selain mengevaluasi, Rakornis PAS ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bidang pemasyarakatan. Pada kesempatan ini, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku juga minta agar jajaran pemasyarakatan di daerah ini dapat menerapkan sistem e-government dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan tema kegiatan Rakornis PAS, yakni kita wujudkan sinergitas pelayanan pemasyarakatan berbasis e-government.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Panitia menyatakan kegiatan Rakornis ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan dan pelaporan pemasarakatan berbasis e-government. Seusai dibuka, Rakornis PAS ini langsung diisi dengan penyampaian materi terkait dengan penerapan e-government dalam pelayanan pemasarakatan di Maluku. Materi tersebut disampaikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Rakornis PAS yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Maluku ini diikuti 20 peserta yang berasal dari kepala pemasarakatan rutan yang ada di Maluku. Rakornis tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Pemirsa, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Ambon, Grace Oktosea, awal pekan ini melepas 239 siswa untuk mengikuti praktek kerja industri. Para siswa ini nantinya akan menjalani masa tugas belajar selama 3 bulan di sejumlah dunia usaha dan industri serta instansi pemerintah. Pada tahun ajaran 2016-2017, SMK Negeri 4 Ambon kembali melepaskan 239 siswa untuk mengikuti praktek kerja industri. 239 siswa ini nantinya akan ditempatkan pada sejumlah dunia usaha dan dunia industri, serta instansi pemerintah di 4 kabupaten kota di Maluku serta luar Provinsi Maluku. Kepala SMK Negeri 4 Ambon, Grace Oktosea, berharap kepada 239 siswa yang mengikuti praktek kerja industri ini dapat menjaga nama baik sekolah dan menjaga disiplin selama menjalani proses belajar di tempat mereka beraktivitas. Oktosea berjanji jika ada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin selama menjalankan proses belajar maupun terlibat tawuran, maka kepala sekolah tidak segan-segan akan memberikan sanksi kepada siswa yang bersangkutan berupa pemberhentian sebagai siswa dan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Penerapan disiplin ini sebagai komitmen orang tua siswa bersama pihak sekolah yang telah disepakati sebelumnya. Kepala sekolah menyebutkan SMK Negeri 4 Ambon merupakan salah satu sekolah kejuruan yang bermutu yang telah menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sebagian lulusan telah terserap di dunia kerja maupun instansi pemerintah. Karenanya mutu dan kualitas lulusan pada sekolah yang dipimpinnya akan selalu menjadi skala prioritas di samping dengan disiplin yang diterapkan pihak sekolah. Abu Sabawa, Lamorunga, melaporkan. Warga negeri Kilang yang berdomisili di Jabodetabek memiliki kepedulian yang tinggi terhadap basudara di negerinya. Kepedulian mereka diaktualisasikan melalui pengadaan buku bacaan bagi siswa sekolah dasar hingga siswa sekolah lanjutan atas. Bukan itu saja, mereka juga menyediakan tenaga pengajar untuk beberapa mata pelajaran bagi anak-anak di negeri itu. Kilang Berbagi yang dilaksanakan di negeri Kilang sore kemarin merupakan aktualisasi dari keinginan anak-anak negeri itu yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Berawal dari kumpul-kumpul anak kilang di Jabodetabek, kemudian muncul ide untuk membangun negeri mereka di kota Ambon. Membangun yang dimaksudkan adalah membangun sumber daya manusia yang ada di negeri itu sejak sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Pengawas Pendidikan Kota Ambon, John Leweherila, mengatakan Kilang Berbagi ini merupakan langkah maju yang dilakukan anak-anak kilang di Jabodetabek untuk membangun negerinya. Pemerintah Kota Ambon sangat memberi apresiasi serius bagi anak kilang di Jabodetabek. Kegiatan ini diharapkan dapat membias kepada anak-anak negeri lain di Jabodetabek untuk membangun negeri mereka yang ada di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon sangat
memberikan apresiasi sekali kepada anak-anak negeri Kilang di Jabodetabek karena di pikiran mereka yang begitu jenius, bukan hanya mereka tapi mereka memikirkan masa depan daripada generasi penerus yang ada di negeri Kilang. Sejumlah buku bacaan disediakan dalam Kilang Berbagi itu dimaksudkan agar anak-anak negeri Kilang dapat meraih mimpi mereka. Pada kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis sejumlah buku bacaan kepada kepala sekolah dasar yang ada di negeri tersebut serta perwakilan siswa sesuai tingkatan masing-masing. Penanggung jawab kegiatan Elsie Latuheru mengatakan kegiatan ini merupakan satu kepedulian yang dimulai dari negerinya. Dalam kegiatan ini akan diajarkan matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bermain bola. Kelas Inspira ini diharapkan dapat membangun iman maupun moral serta kompetensi anak negeri itu untuk menggapai mimpi besar mereka di kemudian hari. Inisiatif ini sebenarnya merupakan suatu kepedulian saja untuk mulai dari ketemu kampung. Di sini ada 200 anak-anak dari SD sampai SMA. Mungkin kita akan mulai dari mengajar mereka les tambahan yang dilakukan oleh anak-anak negeri Kilang sendiri. Kegiatan ini cukup mendapat perhatian dari salah satu warga Belanda asal negeri Kilang, Bob Latuheru. Dirinya berjanji akan menginformasikan kegiatan ini sekaligus menghimbau basudara warga Kilang di negeri Belanda untuk mau peduli dengan negeri asal mereka di kota Ambon Manise ini. Beta kira anak-anak Kilang dari Ambon juga datang di sini buat bisa kasih tenaga juga, bukan kasih dana saja, maka kasih tenaga juga buat tolong pekerjaan di sini. Kegiatan Kilang Berbagi yang berlangsung mulai sore kemarin itu akan dievaluasi setiap 2 atau 3 bulan sekali. Diharapkan dari kegiatan ini akan muncul anak Kilang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Otis Kotadini melaporkan. SMK Alwatan Ambon siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dan ujian praktek di tahun 2017. Kesiapan itu dengan menyiapkan sejumlah fasilitas UNBK yang berstandar nasional. Kepala SMK Alwatan Ambon Nizam Idari Tukan meminta para siswa dapat menyiapkan diri menghadapi ujian nasional tersebut. Ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dipastikan dilaksanakan oleh SMK Alwatan Ambon tahun ini. Kepala SMK Alwatan Ambon Nizam Idari Tukan menyatakan pihaknya telah menyiapkan para siswa untuk menghadapi soal ujian, baik ujian sekolah maupun ujian praktek berstandar nasional. Persiapan itu dimaksudkan untuk memudahkan para siswa dalam menyelesaikan soal-soal ujian tersebut. Dengannya SMK Alwatan Ambon dapat meraih kelulusan yang berkualitas. Tukan menyatakan SMK Alwatan Ambon kini telah memenuhi persyaratan penunjang pelaksanaan ujian nasional maupun ujian praktikum berstandar nasional. SMK Alwatan siap untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan jumlah peserta ujian yang mengikuti ujian nasional kali ini adalah jumlahnya 46 orang yang terdiri dari program keahlian nautika kapal penangkap ikan dan program keahlian grafika. Untuk kegiatan persiapan menjelang ujian nasional, siswa kita sudah laksanakan kegiatan proses pemantapan dengan mengacu pada kegiatan proses PBM di hari-hari biasa, kemudian tambahan materi pelajaran tambahan di hari-hari biasa pula. Kita harapan ke depan mudah-mudahan siswa kami ini mereka lulus semua dengan prestasi yang Tukang meminta para siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional dan ujian praktek guna mencapai hasil maksimal. Diharapkan melalui pemantapan siswa dan guru, target kelulusan tahun ini dapat tercapai. Pani Letahiit melaporkan. Pemirsa, jelang hari ulang tahun TVRI yang ke-24 tanggal 20 Februari mendatang, panitia menggelar sejumlah kegiatan. Salah satu diantaranya adalah pertandingan gawang mini antar seksi di lingkup LPP TVRI Stasiun Maluku. Kegiatan pertandingan sepak bola gawang mini yang digelar ini diikuti oleh karyawan dan semua seksi di TVRI Stasiun Maluku dan Maluku Utara. Sepak bola ini termasuk unik karena karung dijadikan gawang kedua tim yang bertanding.
Sepak bola gawang mini yang digelar Jumat pagi menurunkan tim dari seksi berita berhadapan dengan seksi umum di pertandingan pertama yang dimenangkan seksi berita. Sementara di pertandingan kedua, saling berhadapan tim gawang mini dari seksi teknik berhadapan dengan tim dari seksi siaran yang dimenangkan tim gawang mini seksi teknik. Pertandingan ini unik karena untuk mencetak gol, masing-masing tim harus berusaha memasukkan bola ke dalam karung yang dijadikan gawang. Ini merupakan pertandingan yang sulit bagi tim gawang mini yang mengikuti lomba itu. Kendati sulit dalam mencetak gol, namun masing-masing tim terus berupaya untuk memenangkan pertandingan dimaksud. Akhirnya tim gawang mini seksi berita dan tim gawang mini seksi teknik mampu menjadi yang terbaik pada dua pertandingan gawang mini yang dilaksanakan panitia hari ulang tahun LPP TPRI Maluku hari ini. Juara bukan tujuan dari pertandingan gawang mini ini, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah membangun kebersamaan yang lebih kokoh di antara sesama pegawai di lingkup TPRI Maluku. Selain pertandingan gawang mini, sejumlah karyawan dan karyawati LPP TPRI Stasiun Maluku dari masing-masing seksi juga sementara mempersiapkan tim mereka untuk pertandingan goyang tobelo. Persiapan yang dilakukan ini cukup mengundang tawa di antara sesama mereka. Kendati belum menguasai, tetapi mereka tampil sangat percaya diri. Mata lomba ini baru akan dipertandingkan pada pekan depan. Rahmalatul Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, persidangan ke-37 Jemaat Hutumuri Klasis GPM Pulau Ambon Timur pagi tadi berlangsung dengan mengusung tema Allah Kehidupan, Tuntunlah Kami untuk Membela dan Merawat Kehidupan. Persidangan ke-37 Jemaat Hutumuri Klasis GPM Pulau Ambon Timur pagi tadi berlangsung penuh sukacita di Gedung Gereja Baitleham, Desa Hutumuri. Persidangan kali ini dibuka Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur Panatua Estuba Laoni. Ketua Majelis Hutumuri GPM Klasis Pulau Ambon, Pendeta J. Lopuhaam mengatakan persidangan jemaat merupakan bagian dari ujian. Apakah jemaat ini adalah umat Tuhan dan masih setia kepada janji Tuhan atau tidak? Menurutnya, dalam persidangan, persoalan baru dan persoalan lama banyak yang harus dibahas untuk menentukan arah kebijakan 5 tahun ke depan. Bagaimana perangkat pelayanan majelis jemaat, koordinator unit, dan subkomisi harus melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik, sehingga dalam sidang ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembinaan umat gereja Hutumuri ke depan. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Panatua Estuba Laoni ketika membuka persidangan ke-37 Jemaat Klasis GPM Hutumuri pagi tadi dalam arahannya mengatakan untuk menentukan pelayanan umat 5 tahun ke depan perlu dilakukan persidangan jemaat guna membahas dan menetapkan masalah kebutuhan prioritas jemaat khususnya di Jemaat GPM Hutumuri. Salah satu pokok penting dan perlu dibahas adalah penyesuaian rencana strategi atau Renstra sekaligus dievaluasi kinerja jemaat untuk 5 tahun ke depan. Menurutnya ada beberapa pokok isu penting yang harus dibahas dalam persidangan kali ini, antara lain perubahan di tubuh jemaat, hubungan internal gereja, ketahanan spiritualitas, keluarga, dan penyakit masyarakat. Sekretaris Kota Ambon A.G. Latuheru dalam arahannya mengatakan, dalam persidangan ini kita tidak boleh bicara tentang orang per orang atau kelompok, akan tetapi kita membahas semua kepentingan jemaat. Dirinya mengajak semua peserta sidang untuk bagaimana memaknai sidang ini dan mengevaluasi apa yang harus dilakukan ke depan.
Politik dewasa ini juga menjadi penting dan gereja mengingatkan kepada semua jemaat bahwa walaupun berbeda pendapat dalam berpolitik, akan tetapi jangan sampai memecah belah persatuan umat. Persidangan jemaat adalah untuk mengevaluasi program-program. Evaluasi program-program ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan seluruh kondisi keadaan jemaat, bangsa, dan negara, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan adanya program-program yang ditetapkan dalam persidangan jemaat ke-37 dari tahun ke tahun. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Banyak realitas dalam pelayanan di Jemaat GPM Rehoboth yang terus menjadi pergumulan oleh pelayan maupun jemaat. Realitas ini antara lain rendahnya partisipasi warga jemaat dalam ibadah serta spiritualitas dan juga mentalitas generasi muda yang makin memprihatinkan. Jemaat GPM Rehoboth telah melakukan persidangan selama 44 kali guna mengimplementasi panggilan dan pengutusan misi Allah di tengah dunia. Kendati sebagai jemaat yang terbilang cukup tua, namun masih banyak realitas tantangan yang hingga saat ini terus digumuli dalam jemaat. Realitas ini antara lain rendahnya partisipasi warga jemaat dalam beribadah, belum optimalnya pelayan dalam melakukan tanggung jawabnya, serta spiritualitas dan mentalitas generasi muda gereja yang cukup memprihatinkan. Hal ini menjadi pergumulan oleh jemaat yang mesti diperbincangkan pada persidangan ke-44 jemaat kali ini. Hal ini diakui Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth, Pendeta J. Sohoka, dalam pidatonya pada pembukaan persidangan jemaat itu Ahad pagi. Menurut Sohoka, momen persidangan ini bertepatan dengan suasana Minggu Tenang menyongsong pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari. Sebagai warga gereja dan masyarakat yang baik, tetap menjaga keamanan dan kenyamanan sehingga pesta demokrasi Pilkada ini dapat berlangsung dengan baik. Hal senada disampaikan anggota Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, Pendeta Rikumahu. Menurut Rikumahu, ada sejumlah persoalan penting yang perlu disikapi serius dalam persidangan jemaat GPM kali ini. Persoalan ini antara lain kekerasan terhadap anak dan perempuan, lingkungan hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa. Kekerasan terhadap anak dan perempuan marak terjadi, termasuk dalam jemaat GPM dengan sekelumit penyebab. Kekerasan mesti ditolak dengan tegas karena bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Masyarakat di dunia berhadapan dengan berbagai persoalan lingkungan, baik itu pencemaran, peningkatan suhu bumi, dan bencana alam. Dengannya, salah satu tugas gereja adalah menjaga keseimbangan hidup manusia dan alam semesta dilandasi pada penyelamatan Allah. Sementara penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya dalam sambutannya menyatakan, sebagai warga gereja dituntut untuk dapat menghindari gesekan sosial yang mengarah pada kehancuran persekutuan hidup. Warga jemaat diminta untuk bersikap bijaksana, mencerna informasi yang beredar di medsos dan tidak terpancing menyebarkan berita yang belum diyakini kebenarannya. Papilaya mengajak seluruh jemaat untuk tekun beribadah, berdoa agar damai sejahtera Allah tercurah bagi kota Ambon. Warga jemaat harus mendoakan program-program pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Memperkuat spiritualitas umat masih menjadi perhatian Gereja Protestan Maluku, termasuk di Jemaat GPM Pancaran Kasih Gunung Nona Ambon. Jemaat GPM Pancaran Kasih Gunung Nona menjadikan masalah spiritualitas umat sebagai salah satu fokus pembahasan dalam persidangan jemaat ke-19 Minggu pagi. Memperkuat spiritualitas umat untuk pembaharuan gereja, masyarakat, dan bangsa merupakan subtema persidangan jemaat Gereja Protestan Maluku. GPM menggunakan subtema ini sejak 4 tahun terakhir dalam setiap persidangan jemaat. Subtema ini memperlihatkan hakikat gereja yang terus-menerus berada dalam proses pembaharuan dengan bersandar pada Tuhan dan Roh Kudus. Kesadaran mengembangkan spiritualitas untuk pembaruan bukanlah hal yang baru, namun membutuhkan pergumulan panjang gereja. Masalah penguatan spiritualitas umat menjadi salah satu fokus pembahasan dalam persidangan Jemaat GPM Pancaran Kasih ke-19 tahun 2017.
Ketua Majelis Jemaat GPM Pancaran Kasih Pendeta Wempa Dakla mengatakan, selain penyelenggaraan ibadah-ibadah, penguatan spiritualitas umat di Jemaat Pancaran Kasih adalah membangun relasi dengan denominasi gereja, yakni kerja bakti bersama. Hal ini telah dilakukan rutin setiap tahun. Selain itu juga dilaksanakan pengobatan gratis bagi orang tua lanjut usia di lingkup Jemaat Pancaran Kasih. Jemaat Pancaran Kasih meyakini penguatan spiritualitas umat hendaknya berpihak kepada hak-hak hidup jemaat dan mendampingi mereka dalam memperjuangkan keadilan. Dalam rangka peningkatan kerjasama lintas agama dan denominasi gereja telah dilakukan lewat kerjasama ibadah-ibadah, baik itu pada Natal, tetapi juga akan diupayakan dalam rangka kerjasama dan secara bersama-sama pula meningkatkan kehidupan masyarakat, memperhatikan lingkungan secara sosial, secara bakti, dan juga bagaimana memperhatikan umat yang ada di dalam berbagai penderitaan. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Nyonya Grace Lopis mengatakan, selain masalah penguatan spiritualitas umat, wilayah pelayanan Klasis Pulau Ambon rentan terhadap masalah lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, anggota jemaat diajak peduli dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang adalah milik Allah. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Sirimau, Nyonya C. Soplanit mengatakan, sebagai warga kota Ambon, Jemaat GPM Pancaran Kasih diajak menyukseskan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 15 Februari mendatang. Warga Gunung Nona diharapkan berpartisipasi menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Persidangan Jemaat GPM Pancaran Kasih selain membahas masalah-masalah keumatan yang relevan seperti penguatan spiritualitas umat, kemiskinan, dan lingkungan, juga membahas program kerja tahun sebelumnya dan menetapkan program kerja selanjutnya. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, Majelis Jemaat Kategorial Lanut Patimura Ambon melaksanakan sidang jemaat ke-36 berlangsung Ahad pagi. Sidang jemaat itu membahas persoalan keumatan, salah satunya keadilan sosial dan peningkatan spiritual bagi jemaat. Persidangan ke-36 tahun Jemaat GPM Kategorial Lanut Patimura diawali dengan ibadah minggu berlangsung di Gedung Gereja Bethlehem Ephrata pagi tadi. Ibadah minggu itu dipimpin oleh Pendeta J. Kaimairehe. Kaimairehe dalam khotbahnya meminta Jemaat Kategorial Lanut Patimura untuk terus meningkatkan peribadatan. Hal itu dapat memperkokoh keimanan para jemaat. Kaimairehe berharap melalui persidangan mampu menjawab persoalan keumatan. Salah satu masalah adalah pergaulan bebas, narkoba, dan keadilan sosial. Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial Lanut Patimura, Pendeta Ampinoya mengatakan, persidangan yang dilaksanakan merupakan jawaban atas pergumulan umat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap jemaat. Olehnya itu, dalam persidangan nanti, program yang dirancang dan dirumuskan harus menyentuh kepentingan umat. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Penguatan umat melalui pastoral harus dirumuskan dalam persidangan sehingga dapat meningkatkan kecerdasan spiritual di jemaat. Selain itu juga dalam meningkatkan pelayanan baik aspek pendidikan formal, gereja maupun pendidikan formal dalam bermasyarakatan. Peserta persidangan diharapkan dapat melahirkan pemikiran positif guna menjawab kebutuhan umat di jemaat itu. Ketua Majelis Pekerja Klasis Ambon, Utarau Abraham Bersabi mengatakan persidangan jemaat itu dapat melahirkan gagasan demi kemajuan jemaat yang lebih baik. Bersabi meminta jemaat dapat memperkuat spiritual melalui peningkatan peribadatan kepada Sang Pencipta. Komandan Lanut Patimura Ambon, Kolonel Penerbangan Aldrin P. Mongan mengatakan melalui persidangan ke-36 tahun dapat berfokus pada penguatan karakter dalam pelayanan hidup berjemaat. Dikatakan persidangan jemaat Kategorial Lanut Patimura harus mengutamakan keadilan sosial. Hal itu penting dalam melahirkan program kerja tahunan yang berpihak pada kepentingan jemaat, salah satunya penguatan spiritual umat. Persidangan jemaat Kategorial Lanut Patimura diikuti 4 rayon dan 13 unit yang berlangsung sehari.
Fani Letahid melaporkan. Pemirsa, masalah miras, judi, dan narkoba masih menjadi salah satu agenda pembahasan persidangan Jemaat GPM Soya yang ke-32 Minggu pagi. Jemaat GPM Soya menilai masalah sosial ini dapat menimbulkan kesenjangan perkelahian antar pemuda. Masalah penyakit masyarakat seperti miras, judi, dan narkoba saat ini sangat meresahkan warga Kota Ambon, termasuk Jemaat GPM Soya. Masalah sosial ini dinilai berdampak terhadap perkelahian antar pemuda. Karenanya Jemaat GPM Soya menjadikan isu ini sebagai salah satu fokus pembahasan dalam persidangan Jemaat ke-32 tahun 2017. Ketua Majelis Jemaat GPM Soya, Pendeta Pit Kempa mengatakan, masalah-masalah pergesekan di dalam masyarakat akan masuk menimbulkan perkelahian antar jemaat. Hal ini disebabkan karena minuman keras, judi, dan lain sebagainya. Menurut Kempa, persidangan Jemaat GPM Soya ke-32 hendaknya menghasilkan langkah-langkah strategi dalam meminimalisir berbagai masalah sosial tersebut. Kempa berharap peran majelis jemaat dan perangkat pelayan di Jemaat GPM Soya meningkatkan pelayanan pastoral guna menjawab berbagai persoalan penyakit sosial tersebut. Perangkat pelayan juga diajak untuk bekerja secara sistematik, terutama dalam penyusunan renstra. Sementara itu, Sekretaris Klasis Pulau Ambon, Pendeta Horhoru mengatakan, masalah miras, judi, dan narkoba memerlukan upaya yang terpadu yang komprehensif. Karena itu diharapkan peran gereja harus menjadikan keluarga sebagai basis pembinaan. Sekretaris Camat Srimau, Mirna Latupono mengatakan, sebagai warga Kota Ambon, Jemaat GPM Soya diminta bersinergis dengan program pemerintah, salah satunya pembinaan umat. Jemaat GPM Soya diminta menjaga keamanan yang kondusif, aman, dan nyaman. Latupono mengingatkan sebagai warga Kota Ambon, termasuk di dalamnya Jemaat GPM Soya, akan melaksanakan pilkada serentak 15 Februari, yakni pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Warga Soya diminta dapat berpartisipasi dalam menyalurkan hak pilih mereka. Diharapkan warga Soya adalah pemilih dapat menentukan pilihan sesuai kehendak hati nurani. Persidangan Jemaat GPM Soya ke-32 yang dibuka Sekretaris Klasis Pulau Ambon Minggu pagi itu berlangsung 1 hari. Sebelumnya telah dilaksanakan prasidang. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan.